my love so bad for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai ukuran kemiringan dan keruncingan, skewness dan kurtosis. Jadi mengapa kita harus mengetahui ukuran kemiringan dan keruncingan? Ukuran kemiringan atau skewness digunakan untuk menentukan bentuk kemiringan atau kecondongan distribusi data, apakah miring ke kiri, ke kanan, atau justru simetris. Sedangkan ukuran keruncingan atau kurtosis digunakan untuk menentukan bentuk keruncingan distribusi data, apakah landai, normal, atau justru runcing. Baik, di sini kita akan membahas mengenai contoh soal perhitungan data tidak berkelompok pada kemiringan distribusi nilai ujian Statistika 1 kelas C. Informasinya, berikut nilai ujian Statistika 1 kelas C, yaitu 65, 90, 70, 70, dan 80. Tentukan kemiringan distribusi nilai ujian Statistika 1 kelas C dengan rumus Pearson. Nah, kita akan membahas dari step by step cara menentukan kemiringan distribusi nilai tersebut. Step yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 65, 70, 70, 80, dan 90. Di sini kita tidak diberitahu menggunakan tipe yang pertama ataukah tipe yang kedua. Tetapi kita bisa lihat dari data di atas bahwa akan lebih mudah bagi kita menggunakan tipe yang pertama, yaitu pada modus. Maka dari itu, langkah kedua kita akan menentukan MO-nya atau modusnya. Nah, modusnya ini yaitu 70, angka yang sering muncul pada data tidak berkelompok. Step yang ketiga, yaitu kita menentukan X-bar atau rata-rata. Kita tinggal menjumlahkan dari 65 ditambah 70, tambah 70, tambah 80, tambah 90, dibagi banyaknya data yaitu 5. Akan menghasilkan X-bar-nya 75. Selanjutnya, yang keempat, kita akan menentukan S atau simpangan baku dengan rumus pada data tidak berkelompok, di mana akar dari 65 tambah 75 pangkat 2 ditambah 70 tambah 75 pangkat 2 sampai 90 tambah 75 pangkat 2, sigmanya kemudian dibagi dengan 4. Hasilnya yaitu diperoleh 10. Setelah kita menemukan modusnya, menemukan simpangan baku dan juga rata-rata, kita bisa memasukkan ke dalam rumus SK. Nah, SK sama dengan X bar min modus per S. SK sama dengan 75 dikurangi 70 per 10. Dan hasilnya 0,5. 0,5 ini lebih dari 0, lebih besar dari 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiringan distribusi nilai ujian statistika kelas C bermodel positif karena SK-nya lebih dari 0. Selanjutnya, kita akan menentukan atau kita akan membahas contoh soal koefisien kemiringan persen 1 atau menggunakan modus, tetapi pada data berkelompok. Di sini, kita telah mengetahui bahwa kelas intervalnya ada 20 sampai 24, 25 sampai 29, sampai 45 hingga 49. Terdapat 6 kelas interval. Setelah kita mengetahui frekuensi nilai tengah dan juga telah mencari frekuensi dikalikan nilai tengah, maka kita bisa menentukan X bar atau rata-rata, yaitu dari sigma FI kali MI per sigma FI. 7035 dibagi 210 menghasilkan rata-rata 33,5. Selanjutnya, kita akan menghitung MI dikurang X rata-rata pangkat 2 dikalikan FI untuk menentukan simpangan baku. Jadi, dari MI min X rata-rata pangkat 2 kali FI ditemukan sigma sebesar
8.102,5. Nah, rumus dari simpangan baku untuk data berkelompok sendiri yaitu akar dari sigma MI min X bar pangkat 2 kali FI per sigma FI minus 1. Simpangan baku sama dengan akar dari 8.102,5 dibagi 209. Karena awalnya kan sigma FI 210, lalu dikurangi 1 menjadi 209. Simpangan bakunya sebesar 6,2. Kita masuk ke cara selanjutnya, yaitu menentukan modus. Karena ini data berkelompok, kita lihat frekuensi terbanyak, yaitu 110 ada di kelas ketiga, 30 sampai 34. Maka dari itu, B0-nya yaitu 29,5, panjangnya sebesar 5, B1 per B1 plus B2-nya 84 per 84 plus 92. Akan ditemukan modus sebesar 31,88. Setelah kita mencari X bar seperti cara yang pertama tadi, seperti yang soal pertama tadi, setelah ketahuan X bar, simpangan baku, dan juga modus, kita bisa menentukan kemiringan. Nah, SK sama dengan X bar min modus per S. X barnya 33,5, modusnya sebesar 31,88, dan simpangan bakunya sebesar 6,2. Maka ditemukan SK sebesar 0,26. 0,26 juga lebih besar dari 0. Maka dari itu, modelnya yaitu positif. Selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan Pearson type 2, yaitu dengan median. Caranya sama seperti yang tadi step by step-nya, dari menentukan rata-rata, menentukan simpangan baku karena kebetulan datanya ini sama, yang membedakan hanya di median dan modusnya. Nah, yang pertama kita menentukan letak median dengan rumus N per 2 sama dengan 210 per 2 sama dengan 105. 105 masuk di interval masuk di kelas 30 sampai 34. Frekuensi kumulatifnya masuk di kelas tersebut. Maka dari itu median sama dengan B plus N per 2 minus F per F kali P. Nah, B-nya 29,5, N per 2-nya yaitu 105, minus F kumulatif kelas sebelum dari kelas yang sebenarnya yaitu 40 per frekuensi di kelas yang sebenarnya yaitu 110 dikalikan panjang kelasnya yaitu 5. Mediannya diperoleh 32,45. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus SK. SK sama dengan 3 X bar minus median per S. 3 dikalikan X barnya 33,5 dikurangi 32,45 per 6,2. Ditemukan SK sebesar 0,5. Kesimpulannya, karena SK dari modus maupun median lebih besar dari 0, maka SK bernilai positif, kurva distribusi frekuensinya menceng ke kanan atau condong ke kiri. Jadi ini modelnya model positif. Ini merupakan gambarnya. Selanjutnya, kita akan mencoba perhitungan kemiringan dengan menggunakan alfa 3. Tadi kan untuk menentukan kemiringan ada 3 cara. Yang pertama Pearson type 1, type 2, dan juga menggunakan alfa 3. Nah, ini kita akan mencoba untuk perhitungan kemiringan alfa 3 data berkelompok. Jadi, bisa saja di sini kan telah lengkap mengenai dari FI, MI, MI kali FI, MI min X bar pangkat 2 kali FI, MI min X pangkat 3 kali FI. Nah, ini kita mencari sendiri. Jadi awalnya kita mungkin hanya mengetahui nilai ujian dan juga FI saja. Nah, untuk MI bisa kita gunakan cari menggunakan 40 ditambah 49 dibagi 2 akan ketemu 44,5. Kita lakukan sampai 80 ditambah 89 dibagi 2. Setelah itu kita bisa menentukan MI kali FI, yaitu dari 44,5 dikalikan 5. Nah,
Selanjutnya, kita akan mencari data MI min X bar pangkat 2 kali FI. Nah, X barnya kita cari dulu nih. Kan step pertama kita mencari X bar, yaitu X rata-rata sama dengan sigma MI kali FI per sigma FI. Jadi, 3.225 per 50, hasilnya yaitu 64,5. Setelah itu, kita bisa mencari ini, MI min X bar pangkat 2 dikalikan FI. Jadi 222,5 dikurangi 64,5 dikuadratkan, selanjutnya dikalikan FI. Hasilnya ini, dari kelas pertama sampai kelas yang ke-5. Selanjutnya kita mencari dari MI min X pangkat 3 dikali FI. Nah, setelah kita mengetahui data-data tersebut, kita juga telah mengetahui X bar nih. Kita selanjutnya akan mencari simpangan baku. Nah, simpangan baku untuk data berkelompok ini yaitu akar dari sigma MI min X bar kali FI, yaitu 6.000 per 49 itu merupakan sigma FI minus 1. Jadi, 50 dikurangi 1, 49. Nah, akar dari 6.000 per 49 sebesar 11,06. Setelah kita mengetahui X bar dan juga simpangan baku, kita bisa langsung memasukkan ke dalam alfa 3. Nah, di alfa 3 ini yaitu sama dengan sigma MI min X pangkat 3 kali FI per sigma FI dikalikan S pangkat 3. Nah, di sini kita udah mengetahui bahwa sigma MI min X pangkat 3 kali FI-nya sebesar 0. Ini yang kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya yaitu 50 ini merupakan sigma FI. Nah, ini. Dan 11,06 yaitu dari simpangan baku yang telah kita cari, selanjutnya dipangkatkan 3. Kebetulan untuk soal ini, alfanya kita temukan yaitu 0. Nah, kalau alfa sama dengan 0, maka kita langsung bisa menyimpulkan bahwa kemiringan distribusi nilai ujian tersebut adalah simetris. Jadi tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Jadi simetris. Kanan dan kiri itu sama. Nah, untuk soal yang tadi, yang alfa 3-nya sama dengan 0, berarti gambarnya akan seperti ini. SK sama dengan 0 atau alfa 3 sama dengan 0, maka modelnya adalah simetris. Jadi tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Sama. Di sini kita akan membahas tentang contoh soal ukuran keruncingan. Kebetulan di sini yaitu data berkelompok. Nah, kelas intervalnya ada 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, dan juga 45 sampai 49. Di sini juga telah diketahui frekuensinya ada 14, 26, 110, 18, 27, 25. Sigma FI-nya 210, dan nilai tengahnya kita bisa cari dengan 20 ditambah 24 dibagi 2. Ada 22 sampai ke 47. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan mencari FI kali MI terlebih dahulu, yaitu 14 dikalikan 22 sampai 15 dikalikan 47. Hal tersebut kita gunakan untuk menentukan X bar. Nah, X bar yaitu sigma FI kali MI dibagi sigma FI. 7.035 dibagi 210. Sebesar X barnya 33,5.
Selanjutnya, kita mencari MI dikurangi X rata-rata pangkat 2 dikalikan FI, seperti yang tadi di kemiringan. Untuk menentukan simpangan baku. Simpangan baku juga rumusnya data berkelompok sama, yaitu sigma MI min X bar pangkat 2 dikalikan FI per sigma FI minus 1. Jadi 8.102,5 dibagi 210 minus 1, yaitu 209. Hasil dari simpangan baku sebesar 6,2. Selanjutnya kita bisa melanjutkan data kita itu untuk mencari MI minus X rata-rata pangkat 4 kali FI. Hal tersebut akan kita gunakan untuk mencari keruncingan pada alfa 4. Nah, rumus alfa 4 yaitu 1 per sigma FI dikalikan sigma MI minus X bar pangkat 4 dikalikan FI per simpangan baku dipangkatkan 4. Jadi 1 per 210 dikalikan 933.698,1 diperoleh dari data di atas, yaitu MI min X rata-rata pangkat 4 kalikan FI sebesar 933.698,1 dan S-nya yaitu 6,2 dipangkatkan 4. Hasil dari alfa 4 yaitu 3,08. Nah, kita bisa ambil kesimpulan nih, kan 3,08 lebih besar dari 3. Maka kurva distribusinya akan berbentuk runcing atau leptokurtik. Gambarnya seperti di bawah ini. Jadi gambarnya runcing ya, karena lebih dari 3. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.